Halo dulur-dulur tani kabeh, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membagikan pengalamanku cara untuk mengatasi dan mengantisipasi virus kerdil ini. Namun sebelum ke pembahasannya, ojo lali like karo subscribe lur. Oke, tanpa banyak cincong lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Serangan virus kerdil yang menyerang tanaman padi dikenal di kalangan petani luas dengan istilah virus Zong, atau aku biasa menyebutnya dengan penyakit bangkaan. Virus kerdil padi sangat cepat pertumbuhannya dalam menyerang tanaman padi ya sobat petani. Maka dari itu, kita para petani harus mewaspadai jika ada sebagian tanaman padi ada yang terkena virus kerdil ini. Virus yang menyebar pada tanaman padi dan membuat batang padi menjadi kerdil ini dibawa oleh hama warang coklat ya sobat petani. Yang mana warang coklat ini sebagai faktor utama penyebar virus kerdil. Jadi, ketika banyak warang coklat menyerang, maka kita harus secepat mungkin memusnahkan warang coklat ini, agar tanaman padi yang kita tanam tidak terjangkit dengan virus kerdil. Virus bawaan warang coklat ini dapat dibedakan menjadi dua penyakit kerdil ya sobat petani, yaitu penyakit kerdil hampa dan penyakit kerdil lumput. Nah, untuk itu kita bahas dulu satu persatu penyakit kerdil ini. Yang pertama yaitu penyakit padi kerdil hampa. Seperti yang tadi kita bahas tadi, bahwa virus kerdil hampa pada padi bisa ditularkan oleh hama warang coklat. Tetapi bukan hanya warang coklat saja yang dapat menularkan virus kerdil hampa ini ya sobat petani. Kelompok dari jenis nila parva pun bisa menularkan virus kerdil ini. Dalam penyebarannya, virus kerdil hampa dapat berkembang dan memperbanyak diri di dalam tubuh faktornya. Tetapi virus ini tidak dapat ditularkan melalui telur, air, tanah, maupun penyebaran secara mekanik. Jadi dapat diartikan virus ini dapat menyebar ke tanaman padi dengan banyaknya faktor yang ada di tanaman padi. Untuk ciri-cirinya, tanaman padi yang terserang penyakit kerdil hampa akan mengalami stagnasi pertumbuhannya sobat petani. Daunnya akan terlihat agak memendek dan warna daun akan menjadi hijau tua. Tunas daun padi tubuhnya memutar dan pada ujung tepinya terlihat robek. Ciri lainnya adalah anakan padi akan bercabang dan pada tulang daun terjadi pembekakan. Selain itu, akan terjadi pula penghambatan saat keluarnya malai, yang mana hal tersebut menyebabkan bulir menjadi hampa atau belo ya sobat petani. Dan yang kedua yaitu penyakit padi kerdil rumput. Seperti halnya dengan penyakit kerdil hampa, penyakit kerdil rumput juga disebabkan oleh virus Zong yang dibawa oleh hama warang coklat ya sobat petani. Virus yang menyebabkan penyakit kerdil rumput berbentuk benang yang sangat halus dengan bentuk melingkar berdiameter 6-10 mm dengan panjang antara 950 sampai 1350 mm. Partikel virus ini hampir mirip dengan virus yang menyebabkan penyakit daun padi menjadi bergaris putih. Untuk gejala padi terkena penyakit kerdil rumput ini, tanaman padi yang terserang penyakit kerdil rumput akan menjadi kerdil dengan batang pohon yang tegak, tetapi jumlah anakan akan meningkat atau sangat banyak ya sobat petani. Daunnya memendek, sempit dengan warna daun menjadi hijau pucat atau kekuningan dengan timbulnya bercak berwarna coklat.
Efek kerusakan yang ditimbulkan dari penyakit kerdil rumput ini tergantung dari usia tanaman padi pada saat terjadinya serangan atau terinfeksi virus ini ya sobat petani. Jika pada saat terinfeksi umur tanaman sudah memasuki masa generatif atau 60 hari setelah tanam, maka persentase kerusakan tanaman akan rendah. Penularan virus kerdil rumput maupun kerdil hampa terjadi secara persisten oleh warang coklat maupun dari spesies Nila parvata lainnya ya sobat petani. Virus ini dapat berkembang sangat pesat di dalam tubuh faktornya, tetapi virus ini tidak dapat menularkan kepada telurnya. Bila terjadi ledakan serangan hama warang coklat, maka akan sangat besar kemungkinannya akan timbul endemik kedua penyakit kerdil ini. Nah, untuk itu, cara pengendalian penyakit padi kerdil hampa dan kerdil rumput ini dapat menggunakan pestisida. Memang banyak dipilih para petani untuk bisa secepatnya mengendalikan hama warang coklat ini ya sobat petani. Karena selain berdampak menimbulkan virus Zong yang berakibat padi menjadi kerdil, dampak yang paling signifikan dari hama warang coklat adalah keringnya tanaman padi yang berakibatkan timbulnya kematian pada pohon padi karena terhisap nutrisinya oleh warang coklat ini. Namun demikian, penggunaan pestisida juga harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana agar tidak timbul dampak resistensi terhadap hama warang coklat ya sobat petani. Selain membasmi warang coklat, hal tidak kalah pentingnya untuk mengendalikan penyebaran penyakit kerdil hampa ataupun kerdil rumput, yaitu memusnahkan tanaman padi ataupun gulma yang terinfeksi virus ini. Bisa dengan cara mencabut ataupun membenamkan tanaman padi dan gulma yang telah terinfeksi, agar tanaman padi yang belum terinfeksi dengan virus Zong ini bisa diselamatkan. Untuk pencegahan agar penyakit kerdil rumput maupun kerdil hampa tidak menyerang tanaman padi kita, bisa dilakukan dengan pengintegrasian dalam satu sistem. Artinya terintegrasi satu sistem itu mencegah hama warang coklat dari sedini mungkin dengan cara menanam kuartes padi yang tahan warang dan membuat jarak tanam yang ideal agar sirkulasi udara dan penyerapan sinar UV pada daun padi untuk berfotosintesis menjadi lancar dan tercukupi. Untuk mengetahui benih padi unggul yang tahan warang coklat, sobat petani bisa menonton video saya yang ini. Dan untuk mengetahui jarak tanam padi yang ideal, sobat petani bisa juga menonton video saya yang ini. Nah, itu tadi kurang lebihnya pengalamanku untuk mengatasi virus kerdil ini. Moga-moga videoku kali ini bermanfaat untuk dulur-dulur tani kabeh. Aku Eko, matur suwun sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.